Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal sosok intelektual penting dari Mesir, Muhammad Hussein Haikal. Kita udah kumpulin beberapa sumber ya yang cerita soal perjalanan hidup dan juga pemikirannya. Tujuannya sih kita pengen paham ada pergeseran fokus yang signifikan banget dalam hidupnya dan apa dampaknya gitu. Menarik. Siap. Oke, kita mulai aja ya. Haikal waktu muda, ini dari catatan kita kelihatan banget dia penulis yang produktif sekali. Sebelum fokusnya pindah ke Islam, dia tuh nulis macam-macam, politik, ya kan, kritik sastra, bahkan biografi tokoh-tokoh dunia. Iya, itu dia. Ada Cleopatra, Shakespeare, sampai Jean-Jacques Rousseau juga disebut. Jadi wawasannya luas banget ya dari awal. Gayanya juga udah dikenal gitu. Udah punya nama lah ya istilahnya. Betul. Nah, tapi yang paling bikin penasaran dari materi kita ini, itu titik baliknya. Jadi pas udah masuk usia parubaya, Haikal ini kayaknya mengarahkan semua perhatiannya ke Islam. Total gitu. Dan ini bukan sekedar ganti topik tulisan aja. Tapi sumber kita tuh menggambarkannya sebagai ya transformasi mendalam. Perubahan besar dalam hidup dan karyanya. Nah, dari sini nih lahir karya-karyanya yang dianggap paling penting ya. Kita pasti tahu Hayat Muhammad atau sejarah hidup Muhammad itu. Iya, itu terkenal banget. Sama di Lembah Wahyu juga. Betul. Terus dia juga nulis tentang sahabat Nabi kayak Abu Bakar dan Umar. Sumber kita juga bilang, buku-buku ini ditulisnya tuh pakai hati, pakai akal, risetnya serius banget. Haikal sendiri bahkan nyebut periode ini sebagai masa transisi dalam hidupnya kan. Jadi dia sadar betul ada perubahan. Iya, dia mengakui itu. Tapi perjalanannya ini nggak mulus-mulus aja ternyata. Karya-karya Islamnya ini, apalagi Hayat Muhammad, itu sempat dapat kritik tajam loh. Oh ya? Iya, di Mesir dan dunia Islam waktu itu lumayan jadi perdebatan panas. Tapi yang menarik, catatan kita nunjukin Haikal tuh tenang banget. Dia nggak goyah gitu ya? Enggak. Dia hadapi kritik itu dengan kepala dingin, kasih jawaban rasional, argumen yang nunjukin kalau dia yakin banget sama apa yang ditulisnya. Kira-kira apa ya yang bikin kontroversial gitu, padahal dia responsnya rasional? Sumber kita nggak detail sih soal perdebatannya apa. Tapi seringnya kan, kalau ada pendekatan baru buat figur atau sejarah agama yang udah mapan, ya bisa ada gesekan. Mungkin metode analisisnya yang lebih modern atau interpretasinya dianggap beda sama pandangan tradisional waktu itu. Tapi yang jelas, sikap tenangnya itu nunjukin keyakinan dia. Oke. Nah, biar lebih paham sosoknya, kita lihat sedikit latar belakangnya ya. Dari info yang kita punya, dia lahir di desa Kafr Ghanam, Mesir, tahun 1888, belajar ngaji, khatam Quran di desa, terus lanjut sekolah di Kairo. Puncaknya nih, dia dapat gelar doktor hukum di Prancis. Wah, di Prancis ya, jauh juga. Iya, fokusnya malah ekonomi dan politik. Disertasinya aja spesifik bahas utang publik Mesir, judulnya La Dette Publique Egyptienne. Bener-bener jauh ya dari tema keislaman awalnya. Jauh banget. Dan ini bagian yang menurut saya paling menarik buat kita bedah. Setelah balik ke Mesir, dia kan sempat jadi pengacara sebentar, sebelum akhirnya total jadi penulis. Jadi pengacara dulu ya ternyata? Iya, nah latar belakang hukum dan politiknya, ini apalagi pendidikan doktoralnya di Prancis, pasti ngasih warna tersendiri nggak sih? Bukan nggak mungkin loh, ini justru yang membekali dia kerangka berpikir yang analitis, kritis, yang kemudian dia pakai pas nulis biografi Nabi Muhammad. Pendekatannya jadi beda mungkin dari penulis biografi agama lain di masanya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, perjalanan Haikal ini kayak potret evolusi seorang intelektual, tapi juga ada pencarian spiritualnya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Dari isu-isu sekuler, politik, hukum, dia malah beralih mendalami fondasi keislaman. Dan dia berani banget, siap menghadapi kritik. Ini pelajaran soal keberanian intelektual juga ya. Tepat sekali. Ini cerita bagus tentang gimana latar belakang yang beragam, hukum, politik, sastra, itu bisa nyatu dan malah melahirkan perspektif baru, bahkan dalam studi agama. Dia nggak serta-merta buang latar belakangnya itu, tapi justru mungkin, itu tadi, dia pakai buat ngasih kedalaman analisis di karya-karya Islamnya.
Iya, masuk akal. Nah, kesimpulan dari sumber-sumber kita juga kayaknya pas banget. Kisah Haikal ini ngajarin kita soal pentingnya ilmu, dedikasi yang nggak main-main, dan juga nyali buat ngomongin apa yang diyakini benar, meskipun jalannya susah. Bayangin aja, dari desa kecil di Mesir, dia jadi salah satu pemikir muslim paling berpengaruh di abad ke-20. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda ya, tentang perjalanan keyakinan dan pencarian intelektual Anda masing-masing. Betul, dan mungkin ini sebagai pemikiran penutup aja buat Anda bawa pulang. Coba deh direnungkan sebentar. Mengingat latar belakang hukum dan politiknya yang kuat itu, gimana ya kira-kira perspektif unik Haikal ini secara konkret mewarnai cara dia menggambarkan sosok Nabi Muhammad di hayat Muhammad? Apakah dia jadi lebih menonjolkan sisi kepemimpinan, kenegarawanan, atau mungkin aspek hukum dalam sirah Nabi yang mungkin agak luput kalau dilihat dari kacamata teolog murni? Sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam, kan?